Shalom, semoga kita tetap dalam keadaan baik dan sehat, dan kiranya kasih setia Allah serta damai sejahtera dari Tuhan tetap memelihara kehidupan kita, bahkan memberi kekuatan kepada kita untuk mengucap syukur kepada Allah dalam segala keadaan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana umat Kristen di segala tempat memperingati hari kematian Yesus Kristus di atas Bukit Golgota dalam rangka untuk mewujudkan cinta kasih Allah yang sempurna dan untuk menebus dosa umat manusia. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana umat Kristen dapat memperingati hari Jumat Agung dalam persekutuan ibadah bersama umat Tuhan di gereja masing-masing. Namun pada tahun ini, kita memperingati kematian Kristus dalam kesederhanaan, dalam ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Ini tidak lepas dari wabah virus corona yang melanda seluruh negara, termasuk negara Indonesia, sehingga para pemimpin gereja lebih memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan hidup yang baik untuk umat Tuhan dan untuk rakyat Indonesia, sehingga mengalihkan ibadah raya di gedung gereja dalam bentuk ibadah keluarga di rumah kita masing-masing yang difasilitasi dengan medsos atau video atau streaming. Walaupun dalam kesederhanaan kita memperingati hari Jumat Agung ini, ingat dan percayalah bahwa kasih setia Tuhan yang terjadi atau diwujudkan dalam kematian Kristus tidaklah terganggu, tidaklah berkurang maknanya untuk kepentingan kita dan untuk keselamatan kita. Saudara, kelemahan dan keterbatasan kita mengungkapkan cinta kepada Tuhan untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah. Ini mengingatkan saya pada waktu peristiwa ketika Yesus Kristus di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang disaksikan oleh murid-muridnya dari tempat yang jauh. Saya akan membacakan kesaksian itu menurut kitab Injil Markus pasal 15 ayat 33 dan 34, ayat 37, ayat 40 dan 41 demikian. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saudara, kematian Yesus Kristus sebagai wujud cinta kasih Allah tidaklah terganggu dan tidaklah ditentukan oleh keterbatasan dan kelemahan manusia untuk meresponnya. Dan biarlah itu juga dapat kita hayati pada saat kini, ketika dalam keterbatasan dan kelemahan kita masing-masing memperingati hari Jumat Agung ini, kita percaya bahwa perwujudan kasih Allah yang sempurna itu tidak pernah berkurang, tidak pernah terganggu, dan karya penebusan Kristus dalam kematiannya itu tetap berlangsung, tetap terjadi kepada kita untuk memberikan kepada kita hidup baru sebagai anak-anak Allah. Dan dengan memperingati kematian Kristus ini, biarlah kematian Kristus menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi umat Tuhan ketika menghadapi pencobaan,
ketika menghadapi kelemahan dan pergumulan yang berat, ketika menghadapi dosa dan maut, bahwa kita tidak sendiri, bahwa cinta kasih Allah dan kematian Kristus akan menemani kita, akan memberikan kekuatan baru setiap hari. Namun, bagi saudara-saudara yang saat ini masih dalam pergumulan yang berat, menghadapi kemalangan dan kedukacitaan, mungkin memiliki pertanyaan dan pergumulan seperti Kristus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saat itu tidak ada jawaban. Seolah-olah Allah Bapa benar-benar meninggalkan Kristus dan tidak memberikan pertolongan. Tetapi percayalah, tidak selamanya Allah berdiam diri. Tidak selamanya Allah meninggalkan kita dalam kelemahan dan pergumulan kita. Sebagaimana terjadi pada hari yang ketiga setelah Yesus mati, Ia bangkit karena kuasa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Yesus Kristus hidup selama-lamanya untuk menyertai kehidupan kita. Biarlah itu yang menjadi dasar keyakinan atau iman dan pengharapan kita sebagai pengikut Kristus. Bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. Bahwa ada saatnya Tuhan akan datang, menopang, menunjukkan kuasa kasih-Nya kepada kita, dan menjadikan kita umat pemenang. Namun bagi beberapa saudara yang saat ini masih dalam masa pergumulan dan bertanya-tanya kepada Tuhan, bagaimana cinta kasih Allah dinyatakan? Sampai berapa lama pencobaan ini akan berlangsung? Perkenankan saya ingin menyampaikan rasa empati dan bela rasa saya dalam sebuah nyanyian yang mirip dengan seruan Kristus, "Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan nyanyian ini berdasarkan Mazmur 22. "Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau tak menjawab seruanku waktu siang, dan waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal Kau Allah yang kudus dan berkuasa, bertata di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu Kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Bapa kami yang penuh cinta kasih, janganlah meninggalkan kami. Tetaplah mengasihani kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga oleh pengasihan-Mu, Tuhan berkenan untuk mengampuni
segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk karya pengorbanan dan kematian Yesus Kristus di Kalvari, untuk menyelamatkan hidup kami dari dosa dan maut, dan memberikan hidup baru bagi kami, hidup yang kekal sebagai anak-anak Allah. Karena itu ya Allah, demi kasih setia Kristus dalam kematiannya, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari yang jahat dan dari segala pencobaan. Tetaplah selamatkan umat-Mu, pulihkanlah mereka yang masih lemah, yang sakit, yang dalam proses pemulihan, supaya mereka berangsur-angsur sehat kembali. Berikan hikmat kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah bangsa-bangsa untuk mengatasi wabah virus corona ini. Ya Tuhan, berikan hikmat, kecakapan, serta kesehatan yang baik bagi semua petugas medis untuk menolong dan melayani para pasien yang terkena virus corona, yang dalam kondisi PDP, suspek atau positif virus corona, sehingga mereka juga menjadi berkat bagi umat-Mu yang Kau kasihi. Inilah permohonan doa kami, dan dalam segala keadaan kami mempercayakan hidup kami, masa depan kami, ke dalam penyelenggaraan kasih setia Allah di dalam Kristus, dengan tetap mengucap syukur dan memuliakan Tuhan Allah dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.